Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sulamul Huda dengan NIM 2313010034. Baiklah, di sini saya akan menampilkan presentase mengenai hunting skripsi proposal yang telah dibuat oleh senior saya terdahulu. Baiklah, di sini saya mengambil judul media sosial sebagai pemicu perceraian pada era digital di Pengadilan Agama Pariaman. Di sini saya akan membahas yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga pertanyaan penelitian, yang keempat studi literatur, dan yang kelima kerangka atau landasan teori. Kemudian selanjutnya yang keenam metode penelitian, dan yang ketujuh daftar pustaka. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Media sosial telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan modern. Dengan lebih dari 139 juta pengguna di Indonesia pada tahun 2024. Berbagai platform mulai dari WhatsApp, TikTok, Instagram, hingga Facebook memungkinkan interaksi tanpa batas ruang dan waktu. Di satu sisi, kemudahan komunikasi ini membawa manfaat yang positif, seperti mempercepat pertukaran informasi dan memperluas jejaring sosial. Namun, di sisi lain, penyalahgunaan sosial yang penggunaan media sosial yang berlebihan dapat memunculkan dampak negatif. Salah satunya berkontribusi pada rusaknya hubungan perkawinan melalui praktik perselingkuhan virtual. Selanjutnya, wilayah Pangandaran, Pariaman juga melaporkan ratusan hingga ribuan pasangan yang menggugat cerai akibat penyalahgunaan media sosial sepanjang tahun 2023. Data resmi dari Pengadilan Agama Pariaman memperkuat temuan ini, yaitu dari tahun 2022 hingga tahun 2023 terjadi 105 perkara cerai yang penyebab utamanya adalah media sosial, dengan 50 kasus pada tahun 2022 dan 55 kasus pada tahun 2003. Hal ini dijelaskan oleh Dr. Roni Febrianto. Beliau adalah panitera muda permohonan. Fenomena ini menunjukkan adanya persoalan sosial baru di era digital. Batas privasi dan kepercayaan dalam rumah tangga semakin tipis ketika setiap bentuk komunikasi dapat terekam dan disebarluaskan. Menurut pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perselingkuhan termasuk salah satu alasan sah untuk perceraian. Namun, kemudahan media sosial membuat potensi terjadinya pelanggaran tersebut menjadi jauh lebih tinggi. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu bagaimana media sosial dapat memicu terjadinya perceraian di Pengadilan Padang Pariaman pada era digital. Selanjutnya, pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini, yang pertama, 1. Kenapa media sosial dapat menjadi pemicu terjadinya perceraian? Yang kedua, apa bentuk-bentuk penyalahgunaan media sosial pada putusan perceraian di Pengadilan Agama Pariaman? Baik, selanjutnya adalah studi literatur. Di sini saya mengambil beberapa referensi, yaitu yang pertama yang dikemukakan oleh Inayah Meriam Sabrina pada tahun 2019, yaitu dengan penelitiannya dampak media sosial dalam keutuhan rumah tangga, studi kasus Pengadilan Agama Kota Palu. Media sosial berdampak positif sebagai komunikasi, informasi, dan sosialisasi, namun memiliki juga dampak negatif, yaitu mengabaikan pasangan, pornografi, dan masuknya pihak ketiga. Fokus penelitian ini adalah dampak media sosial terhadap keutuhan rumah tangga, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu lebih spesifik pada perceraian akibat media sosial di Pengadilan Pariaman. Yang kedua, Zulkifli Rifki Iza tahun 2021 dengan judul penelitian dampak media sosial bagi kehidupan perkawinan. Dampak media sosial dapat menjadi hiburan dan alat komunikasi,
tetapi juga memicu konflik, terutama bila digunakan secara egois. Perbedaannya, subjek dan fokus lebih nampak umum, bukan khusus perceraian. Selanjutnya, dari Dapa Miftahul Nisya tahun 2022. Dengan judul penelitian, Perceraian Akibat Media Sosial TikTok, Perspektif Hukum Islam. TikTok dapat menjadi pemicu perceraian, walau tidak disebut dalam hukum Islam. Hakim mengacu pada pasal tentang pertengkaran yang terus-menerus. Kesamaan, perceraian karena media sosial, namun memiliki perbedaan yaitu fokus pada TikTok dan analisis hukum Islam. Objek penelitian lebih luas dari Pengadilan Agama Pariaman. Kemudian ada Alpan Haidar Najmuddin tahun 2023 dengan penelitian perceraian di era digital, pengaruh media sosial dan teknologi. Media sosial memicu perselingkuhan, mengabaikan tanggung jawab, dan masalah keuangan serta kontrol diri. Persamaan media sosial sebagai penyebab perceraian. Perbedaan, objek umum tidak terfokus pada putusan Pengadilan Agama Pariaman. Dan yang terakhir atau yang kelima, dari Siti Anissa tahun 2022 dengan penelitian analisis normatif terhadap perceraian karena penyalahgunaan media sosial. Penggunaan media sosial bukan penyebab utama perceraian, tergantung pada fakta persidangan. Hakim menggunakan pasal pertengkaran terus-menerus. Kesamaan, pengaruh media sosial dalam perceraian. Perbedaan, objek lebih umum dan tidak spesifik Pengadilan Agama Pariaman. Baik, selanjutnya mengenai kerangka teori. Kerangka yang pertama, interpretasi hukum. Interpretasi hukum merupakan proses menafsirkan atau menjelaskan makna suatu teks hukum agar dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi dilakukan untuk menjelaskan teks undang-undang secara menyeluruh agar kaidah hukum dapat diterapkan secara tepat. Kemudian menurut Dharma Pratap, menambahkan bahwa interpretasi penting ketika suatu istilah dalam perjanjian tidak jelas atau memiliki banyak makna. Tujuan utama interpretasi adalah untuk menemukan dan menjelaskan maksud para pihak atau membuat aturan dengan mempertimbangkan konteks atau situasi. Yang kedua, hermeneutika hukum. Hermeneutika hukum adalah ilmu atau seni menafsirkan teks, termasuk teks hukum, peristiwa hukum, dan dokumen resmi. Dalam konteks hukum, hermeneutika digunakan untuk memahami dan menjelaskan teks yang sulit dipahami. Menurut Gadamer, menyatakan bahwa hermeneutika bukan sesuatu yang terpisah, melainkan bagian dari kesatuan ilmu humaniora. Menurut James Robinson, menekan bahwa tujuan hermeneutika hukum adalah untuk memperjelas hal-hal yang tidak jelas. Keunggulan hermeneutika hukum terletak pada kemampuannya memberikan interpretasi yang tajam dan menyeluruh dengan mempertimbangkan teks, konteks, dan kontekstualisasi. Selanjutnya, metode penelitian. 1. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode mindset dengan pendekatan normatif atau empiris, yaitu menggabungkan studi terhadap peraturan hukum atau kajian normatif dan penerapannya dalam masyarakat atau kajian empiris. Objek kajiannya meliputi putusan perceraian yang disebabkan oleh penyalahgunaan media sosial serta wawancara dengan pihak dari Pengadilan Agama Pariaman. 2. Jenis data. Yang pertama, bahan hukum primer, yaitu putusan pengadilan mengenai perceraian karena media sosial pada tahun 2022 sampai 2023 di Pengadilan Agama Pariaman. Yang kedua, bahan hukum sekunder, yaitu buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Yang ketiga, bahan hukum tersier, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia sebagai pelengkap pemahaman istilah. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Data yang diperoleh melalui yang pertama, wawancara langsung dengan narasumber dari Pengadilan Agama Pariaman. Yang kedua, studi dokumentasi terhadap putusan pengadilan, buku, jurnal, dan artikel terkait topik penelitian. Yang keempat, teknik analisis data.
menggunakan metode analisis menurut Miles dan Huberman, yaitu yang terdiri dari yang pertama, reduksi data, yaitu menyaring dan menyempurnakan data yang relevan. Yang kedua, penyajian data, mengorganisir data dalam bentuk narasi, tabel, atau grafik. Yang ketiga, penarikan kesimpulan, merumuskan hasil penelitian secara ringkas dan jelas. Langkah-langkah tersebut diawali dengan pengumpulan dan pengamatan data, pengelompokan berdasarkan alasan perceraian, hingga penyusunan kesimpulan akhir. Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Peneliti menggunakan buku sebagai rujukan utama dalam pengambilan referensi dalam pembuatan skripsi atau proposal ini. Salah satunya yaitu dari Anissa Darania, yaitu Hukum Acara Peradilan Agama, disuting oleh Nia Duniawati, Indramayu, CP Adanu Abitama. Baik, itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.